Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah kebaktian keluarga pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 2. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kuduskan hati kami dengan Roh-Mu, kuatkan kami melawan nafsu keinginan duniawi oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel bagi kita malam ini dari kitab Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Kita membaca secara responsoria demikian bunyinya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2.
Kitab suci hartamu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada kebaktian keluarga malam ini tertulis dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita boleh mengikuti melalui Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, penderitaan itu tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Terlebih sebagai orang percaya, kita sungguh mengetahui tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan sering menghampiri hidup kita karena iman kita kepada Yesus. Kadangkala banyak orang ingin menghindari
penderitaan itu, dan tidak sedikit orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak orang yang tidak sanggup menerima penderitaan sehingga jatuh ke dalam keputusasaan. Dan itu adalah hal yang terjadi bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Kita telah membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat Elia di dalam firman ini mulai kehilangan pengharapan. Dia mulai berputus asa. Mengapa? Karena dia merasa telah ditinggalkan oleh umat Israel yang telah berbalik menyembah Baal-Baal. Umat Israel yang telah membunuh nabi-nabi Tuhan. Dia merasa nyawanya sedang terancam. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia berputus asa. Lalu dia pergi. Dia menyendiri. Dia jauh dari orang-orang yang telah meninggalkan dia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita lari dari persoalan, ketika kita lari dari permasalahan yang kita alami, lalu kita mencari jalan sendiri, maka kita tidak akan menemukan jawaban atas persoalan, atas masalah yang kita hadapi. Tapi ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu menghampiri kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan setia mendampingi, setia menyertai dan menolong kita jika kita senantiasa datang kepadanya. Kita lihat ketika Elia berputus asa, Allah datang menghampiri. Allah datang memberikan semangat baru kepadanya. Allah datang supaya Elia kembali kepada panggilannya, yaitu untuk memberitakan nama Tuhan. Kita lihat Allah datang melalui Allah. Kita lihat tadi dalam firman Tuhan ini, dia datang melalui angin yang sangat keras. Dia datang melalui gempa dan juga api. Dia sanggup ataupun dia berkuasa atas seluruh alam ciptaannya untuk menyatakan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan sesungguhnya sanggup membebaskan orang-orang pilihannya dari para penganiaya. Kuasa Tuhan melebihi kuasa siapapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu yang dinyatakan Allah pada Elisa. Lalu Allah mengingatkan Elisa agar Elia kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan, kembali untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan dengan penyertaan Tuhan, Elia bangkit kembali menjalankan panggilannya. Sebab dia sekarang tahu Allah menyertai dia. Dan Allah mengatakan masih ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi di sana ada 7.000 orang di Israel yang masih percaya dan tidak menyembah batu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Allah sanggup memelihara hidup kita. Allah sanggup memberikan jawaban atas setiap persoalan dan masalah kita. Tuhan hanya menginginkan kita berserah dan senantiasa memanggil namanya. Kita harus setia kepada panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika itu datang, jangan ragu, jangan gentar dan berputus asa. Sebab keputusasaan tidak pernah mendatangkan kebaikan. Tetapi dengan keputusasaan kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita
bahwa dengan percaya kepada Tuhan, maka kita dapat melihat alam pun bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, ada sebuah cerita. Ada seorang tukang kayu yang saat dia bekerja, dia kehilangan jam tangannya. Lalu ketika dia kehilangan jam tangannya, hatinya begitu gelisah dan dia begitu kecewa. Lalu dia datang kepada tumpukan-tumpukan kayu itu, tumpukan-tumpukan sekam itu, ya. Dia mencari dan mencari sambil menggerutu. Apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan jam tangannya. Lalu dia pergi. Dia katakan jam itu tidak akan ditemukan lagi. Tetapi ketika dia sibuk mencari jam itu, ada seorang anak yang memperhatikannya. Lalu ketika sang tukang kayu pulang, sang anak pergi ke dalam tumpukan sekam kayu itu. Apakah yang dilakukan sang anak? Dia duduk lalu berdiam diri. Dia duduk dan berdiam diri. Ketika dia duduk dan berdiam diri, dia mendengar suara detik-detik jam tersebut. Lalu dia mengarahkan semua pandangan, mengarahkan pendengarannya di manakah sumber suara itu. Lalu dia mengikutinya dan mencarinya. Akhirnya dia menemukan jam tersebut. Apa artinya? Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, duduklah diam di hadapan Allah. Dengarlah apa yang mau Allah katakan. Dan setelah itu, kita akan mendapat ketenangan. Kita akan mendapat kedamaian. Dan kita akan mampu melakukan segala tugas-tugas yang diberikan kepada kita di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Di mana Tuhan Kau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia menolong dan menopang kami dalam seluruh kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa senantiasa menopang dan memegang kami, sehingga kami boleh kembali kepada jalan kami, jalan yang Engkau kehendaki, sehingga kami kembali kepada panggilan yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu untuk memberitakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui seluruh kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami percayakan setiap hal yang boleh kami hadapi di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kami dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi semuanya, dan kami boleh bersukacita di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang malam ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Kasih Tuhanlah yang menyertai dan memberkati. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang di dalam pergumulan dan kesusahan Engkau yang menguatkan. Dan ajar seluruh jemaat-Mu untuk menyerahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan. Kami serahkan seluruh hidup kami, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini hanya ke dalam tangan-Mu. Agar Engkau yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tambahkan kesehatan dan kekuatan kami untuk boleh melawan penyakit ini. Sehingga dengan sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu, kami boleh melakukan segala pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 370 ayat 3. Ikuti
seorang anggota keluarga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.